Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ferinisa dengan NPM 24220104. Di sini, saya merupakan mahasiswa semester 4 di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video tentang pencegahan luka tekan atau biasa disebut dengan dekubitus. Tujuan dibuatnya video ini untuk sebagai sumber edukasi dan sumber pengetahuan. Luka dekubitus adalah kerusakan kulit dan jaringan di bawahnya yang disebabkan oleh tekanan berkepanjangan pada kulit, biasanya pada area yang menonjol seperti bahu, siku, dan pinggul. Tindakan pencegahan bisa dilakukan oleh perawat maupun keluarga. Saya merupakan pasien yang sudah 2 minggu dirawat di rumah sakit ini. Saya sudah merencanakan pulang dengan keluarga saya. Namun, tiba-tiba saja perawat memberitahu saya mengalami luka borok atau dekubitus, atau juga biasa disebut dengan luka tekan, sehingga saya perlu dirawat lebih lama lagi dan menghabiskan biaya yang lebih banyak. Saya menderita akan hal ini. Selama saya di rumah sakit, ada banyak hal untuk mencegah luka tekan. 5 langkah mudah dengan memberi kasih panas. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengkaji dengan skala Braden, dan jangan lupa mengkaji kulit dalam 1 kali sehari. Ada 6 parameter skala Braden. Yang pertama, persepsi sensori. Skor 1 tidak merasakan atau merespon terhadap stimulus nyeri dan kesadaran menurun. Skor 2, gangguan memori pada bagian 1/2 permukaan tubuh atau hanya merespon pada stimulus nyeri. Skor 3, gangguan sensori pada 1 atau 2 ekstremitas atau merespon pada perintah verbal tapi tidak selalu mampu mengatakan ketidaknyamanan. Skor 4, tidak ada gangguan sensori, merespon penuh terhadap perintah verbal. Kedua, yaitu kelembapan. Dengan skor 1 selalu terpapar oleh keringat atau urin basah. Skor 2 sangat lembab. Skor 3 kadang lembab. Skor 4 kulit kering. Yang ketiga, aktivitas. Skor 1 terbaring di tempat tidur. Skor 2 tidak bisa berjalan. Skor 3 berjalan dengan atau tanpa bantuan. Skor 4 dapat berjalan sekitar ruangan. Selanjutnya, mobilitas. Skor 1 tidak mampu bergerak. Skor 2 tidak dapat merubah posisi secara tepat dan teratur. Skor 3 dapat membuat perubahan posisi tubuh atau ekstremitas dengan mandiri. Skor 4 dapat merubah posisi tanpa bantuan. Selanjutnya, nutrisi. Skor 1 tidak dapat menghabiskan 1/3 porsi makanannya, sedikit minum, puasa atau minum air putih, atau mendapat infus lebih dari 5 hari. Skor 2, jarang mampu menghabiskan 1/2 porsi makanannya atau intake cairan kurang dari jumlah optimum. Skor ketiga, mampu menghabiskan lebih dari 1/2 porsi makanannya. Skor keempat, dapat menghabiskan porsi makanannya, tidak memerlukan suplemen nutrisi. Lalu yang terakhir, ada gesekan. Skor 1 tidak mampu mengangkat badannya sendiri atau spastik kontraktur atau gelisah. Skor 2 membutuhkan bantuan minimal mengangkat tubuhnya. Skor 3 membutuhkan bantuan minimal mengangkat tubuhnya. Total skor 15-23 yaitu pasien beresiko ringan. Total skor 13-14 pasien beresiko sedang. Total skor 10-12 pasien beresiko berat. Total skor kurang lebih 10 pasien beresiko sangat berat. Skor terendah 6 dan skor tertinggi 23. Semakin tinggi skor, maka makin rendah resiko terjadinya luka tekan, dan semakin rendah skor, maka semakin tinggi resiko terjadinya luka tekan. Baik Ibu,
perawat Siva yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu, ini dengan ibu siapa ya? Bisa sebutkan nama dan tempat tanggal lahir? Siva, Jogja, 25 Januari 1993. Oh, sambil saya lihat gelantangnya terlebih dahulu ya. Oh betul, sesuai. Baik Ibu, di sini saya akan membantu Ibu untuk mobilisasi, yaitu untuk miring ke kanan dan ke kiri. Untuk waktunya sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia? Baik, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Tidak. Baik, kalau tidak ada, saya mulai ya Bu. Ibu bisa bantu miring ke kanan ya Ibu? Langkah ketiga yaitu melakukan perawatan kulit. Segera bersihkan dan keringkan kulit secepat mungkin saat berkeringat atau setelah buang air kecil atau besar, karena cairan tersebut bersifat iritan yang dapat merusak kulit. Langkah keempat yaitu nutrisi. Nutrisi yang paling adekuat seperti protein dan zat besi. Nutrisi yang baik dapat memperbaiki struktur kulit. Langkah kelima, pastikan tempat tidur kering dan bersih. Kita bisa menggunakan bantal atau guling untuk mengurangi tekanan. Kita bisa memberikan bantal atau guling di bagian tubuh yang menonjol